Halo anak-anak, hari ini Selasa 28 Juli 2020 kita akan belajar dari pelajaran 1 Keluarga Pemberian Allah. Keluarga adalah anugerah, pemberian yang Allah berikan kepada manusia. Ada satu film, judulnya Keluarga Cemara. Nah, film ini, kalau yang ada di poster ini, diputar pada tahun 2018. Dalam film ini terdapat lagu, dan di dalam lagu tersebut tertulis lirik, harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Wah, pasti mama papa tahu lagu ini. Jadi, dalam film ini dikisahkan bahwa keluarga adalah bagian yang sangat berharga, sebab anggota keluarganya saling mengasihi ya. Jadi dalam film ini diceritakan bagaimana setiap anggota keluarga yang saling mengasihi. Kasih dalam keluarga tidak bisa diukur dan digantikan dengan kekayaan, dengan harta, dengan uang. Juga tidak bisa diukur dengan kesuksesan atau keberhasilan dari setiap anggota keluarga. Sikap mengasihi keluarga haruslah ditunjukkan oleh setiap anggota keluarga apapun yang terjadi, oleh setiap anggota keluarga. Nah, dalam Lukas pasal 9 ayat 37-43a dikisahkan bagaimana seorang ayah memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Yesus tergerak oleh kasih sehingga Yesus menolong anak tersebut sehingga anak tersebut menjadi sehat. Nah, ayah tersebut menyadari, ayah tersebut tahu bahwa keluarga adalah pemberian Allah. Oleh karena itu, ayah tersebut meminta kepada yang memberi keluarga, yaitu Yesus. Sang ayah yakin bahwa Yesus adalah pemberi kehidupan, jadi Yesus jugalah yang dapat menyembuhkan anaknya ya. Jadi ini keyakinan sang ayah. Ia memohon karena ia tahu bahwa Yesuslah yang dapat menyembuhkan anaknya. Banyak orang yang takjub karena kebesaran Allah. Kaget ketika Yesus berhasil menyembuhkan anak tersebut. Tindakan yang Yesus lakukan ini menunjukkan bahwa keluarga adalah anugerah, pemberian Allah. Perbuatan Yesus juga menunjukkan bahwa Allah memelihara, menjaga setiap keluarga melalui permohonan, seperti ayah tadi yang memohon ya, melalui permohonan atau doa yang dipanjatkan. Allah sangat peduli kepada setiap anggota keluarga. Apa buktinya? Buktinya yang pertama, Allah memberikan kesehatan kepada setiap keluarga. 2. Allah memberikan kebahagiaan kepada setiap keluarga, sehingga kita masih bisa tertawa bersama, bercerita bersama, dan bisa saling berbagi. 3. Allah juga senantiasa menjaga setiap keluarga. Bukti kasih Allah dalam keluarga dinyatakan dapat dilihat melalui setiap anggota keluarga yang hidup saling mengasihi. Jadi, setiap anggota keluarga berperan penting dalam menunjukkan kasih Allah dalam keluarga.
Jadi, baik ayah, ibu, maupun anak punya peran penting untuk saling mengasihi, ya. Semuanya penting. Namun, ternyata ada yang menjadi penghalang dalam membentuk keluarga untuk menjadi hal yang penting. Kalau dari film dibilang untuk menjadi harta yang paling berharga. Ada penghalang dalam membentuk keluarga menjadi hal yang penting atau menjadi harta yang paling berharga. Yang pertama ada kesibukan orang tua. Selanjutnya, sibuk dengan media sosial. Lihat gambar di sini. Mereka satu ruangan, tapi semuanya masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing dengan media sosial yang ada. Apa akibatnya? Akibatnya tidak memiliki waktu bersama, tidak ada waktu untuk cerita, tidak ada waktu untuk saling berbagi karena semuanya sibuk. Ya. Apalagi memiliki waktu untuk apa? Untuk beribadah bersama pasti sulit. Nah, hal ini bisa diatasi ketika setiap anggota keluarga, tadi ya, ayah, ibu, anak, dapat memahami bahwa keluarga adalah pemberian Allah yang berharga. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi penghalang tadi? Ketika setiap anggota keluarga dapat memahami, mengerti bahwa keluarga adalah pemberian Allah yang berharga. Sehingga sesibuk apapun keluarga bisa saling mengasihi, punya waktu bersama. Boleh nggak kalau ayah atau ibu kerja? Boleh. Itu adalah tanggung jawab orang tua untuk bekerja agar kamu bisa sekolah, agar bisa mendapat makanan. Tapi jangan sampai hal itu membuat orang tua melupakan keluarga. Jadi sibuk, tidak bisa punya waktu untuk cerita dengan anak, tidak punya waktu untuk membimbing anak dalam belajar. Boleh nggak main media sosial? Boleh. Boleh nggak main game? Boleh juga, tapi ketika bermain media sosial atau main game menjadi penghalang, itu yang menjadi tidak baik. Sehingga apa? Anak sibuk, tidak mau membantu orang tua, anak sibuk dengan main gamenya. Itu yang tidak boleh ya. Sehingga apa? Ketika kita memahami bahwa keluarga adalah pemberian Allah yang berharga, kita jadi punya waktu untuk apa? Membantu orang tua juga punya waktu untuk anak, seperti itu ya. Nah, setiap anggota keluarga Allah dapat menunjukkan kasih Allah. Allah menjagaku melalui keluarga. Apa buktinya? Ya, bukti Allah menjagaku melalui keluarga tentunya melalui apa? Melalui orang-orang yang ada di rumah. Pertama, ketika aku sakit, ayah dan ibu merawatku dengan sabar, dengan penuh perhatian. Itu bukti Allah menjaga melalui ayah dan ibu. Selanjutnya, orang tua membantuku belajar. Jadi ada apa? Ada pertolongan yang dapat kamu rasakan di dalam keluarga. Ya, itu ada banyak ya pertolongan yang kamu dapat rasakan di rumah. Ketika orang tua membantumu menyiapkan buku, atau ketika orang tua membantumu mengambilkan barang yang susah, mengajarimu hal yang sulit, itu orang tua membantumu. 3. Ayah dan ibu juga mendoakanku setiap saat. Atau yang keempat, saudara, kakak atau adik kamu
dapat menemani saat bermain. Lalu, bagaimana caraku bersyukur untuk keluarga yang Allah berikan? Salah satunya yaitu dengan berdoa. Ya, salah satu bentuk bersyukur untuk keluarga yang Allah berikan yaitu berdoa. Kamu bisa mendoakan mama, mendoakan papa, mendoakan saudara, mendoakan setiap keluargamu. Nah, selanjutnya, anak-anak perhatikan tugas berikut ini. Miss Jennifer sudah memberikan 2 lembar fotokopi. Sekarang kamu perhatikan jika dalam buku paket ini ada di halaman 7. Tapi silahkan kamu kerjakan di lembar fotokopian yang Miss Jennifer bagikan. Bagaimana cara mengerjakan ini? Yaitu baca petunjuk yang ini. Pasangkanlah gambar di bawah ini sesuai dengan kasih Allah yang kamu terima melalui keluarga, ya. Jadi tadi beberapa contoh sudah Miss Jennifer sebutkan. Sekarang silakan kamu kerjakan tugas dan cocokkan sesuai dengan gambarnya. Tarik garisnya, ya. Kamu menarik garis mana yang sesuai dengan kalimat yang ada, ya. Nah, yang kedua ini adalah tugas mingguan. Tugas mingguan itu apa sih? Tugas yang dikerjakan selama 1 minggu full. Jadi setiap hari kamu mengerjakan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Pertama-tama silakan isi data diri, nama, kelas, kemudian lakukan kegiatan di bawah ini. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Tadi kita sudah belajar bagaimana cara bersyukur. Melalui apa? Ya, melalui berdoa. Nah, sekarang silakan kamu praktekkan hal ini, yaitu berdoalah bagi anggota keluargamu. Lakukan kegiatan ini selama seminggu. Nah, dari kapan? Miss Jennifer ambil dari hari ini, yaitu berarti tanggal 28. Sampai kapan? Berarti sampai hari minggunya lagi. Berarti tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ya. Jadi Miss Jennifer ambil mulai dari tanggal 28. Selanjutnya, apa isi doanya? Isi doanya, ya, apa yang kamu doakan ketika kamu doain mama supaya sehat, atau supaya kerjaannya lancar, atau supaya diberikan rezeki yang banyak, atau supaya diberikan keselamatan. Kamu tulis isi doamu, ya. Nah, kemudian setelah kamu selesai mengerjakan, silakan minta tanda tangan dari orang tua kamu, ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran ini? Kita mau belajar bahwa hanya kepada Tuhanlah kita memohon, dan berdoa adalah bentuk ucapan syukur dan penyerahan diri kepada Allah. Seperti itu ya anak-anak, ya. Jadi pembelajaran hari ini sampai di sini. Silahkan kalian mulai buka tugasnya. Jadi selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.